Masih berlanjut hingga saat ini, para ex-purnawirawan TNI hadiri sidang lanjutan yang diadakan di Ruang Kusuma Atmaja 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 31 Agustus 2022. Pada sidang hari ini dilanjutkan dengan agenda replik dari pihak penggugat untuk menyampaikan bantahan terhadap jawaban para tergugat pada sidang lalu. Menurut pihak Atagraha, pihak ex-purnawirawan TNI tersebut bukanlah pegawai tetap mereka, akan tetapi Ali Akbar Tanjung sebagai kuasa hukum pekerja mengatakan bahwa pihak kliennya adalah pegawai tetap. Jawaban dari pihak para tergugat. Dalam replik ini kita tetap pada gugatan kita bahwa pertama, para pekerja yang terdiri dari PT PKB dan PT BAS adalah karyawan tetap di pihak tergugat. Oleh karena karyawan tetap, akibat hukum dari terjadinya sebuah PHK adalah pemenuhan hak-hak normatif terhadap para pekerja. Apalagi bapak-bapak ini adalah alih profesi dari seluruhnya telah mengabdi di Kesatuan TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara hampir lebih dari 15 tahun ke atas. Oleh karena itu, perlakuan pertama yang harus diterima oleh bapak-bapak ini adalah tentunya pemenuhan hak-hak normatif sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Dinas Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu. Nah, ini dari sidang pertama hingga sidang saat ini nih, tanggapan dari pihak Arta sendiri, Bapak melihatnya bagaimana? Ya, secara normatif mereka memberikan jawaban bahwa bapak-bapak ini bukan pekerja tetap dari perusahaan PT PKB, PT BAS maupun dari PT AGP sendiri. Namun demikian kita kembali kepada fakta hukum. Apakah kerja tidak tetap itu berturut-turut selama beberapa tahun? Kalau tidak ada perpanjangan kontrak dari tahun kedua, ketiga dan seterusnya, maka secara mutatis mutandis masuk menjadi kategori pegawai tetap. Yang oleh karena tetap, maka status ataupun hak-hak normatifnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kasihlah pesangon, upah proses, dan yang paling penting adalah tunjangan hari raya yang tidak pernah dibayarkan oleh para tergugat sejak bekerja sampai saat ini. Baik, harapan selanjutnya nih? Harapan selanjutnya kita kembali kepada norma hukum, bahwa kita masih percaya bahwa negara ini negara hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, apakah itu Undang-Undang 13 2003 maupun Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, bahwa pekerja mendapatkan sejumlah hak-hak normatif apabila di PHK oleh perusahaan. Satu, mendapatkan pesangon sesuai ketentuan undang-undang. Ada upah proses yang harus dibayarkan oleh PHK, oleh pekerja. Dan yang ketiga dan yang paling penting menurut kami adalah harus dibayarkan tunjangan hari raya yang seharusnya diterima sejak bekerja sampai saat ini. Jadi kita tidak mengada-ngada dalam mengajukan gugatan ini. Justru kita sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang 13 dan sesuai dengan telegram perintah Bapak Kasat pada saat itu. Sementara cukup. Oke, untuk agenda selanjutnya? Untuk selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat. Namun kami yakin dupliknya itu tidak jauh beda dengan jawaban yang mereka sampaikan kemarin. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 7. Nilai pesangon berapa, Pak? Nilai pesangon berapa, Pak? Nilai pesangon sebetulnya begini, kita tidak berbicara nilai pesangon nominal. Bagi kita seorang AGP nominal berapapun mereka akan sanggup bayar. Tapi ini lebih pada konteks penghargaan terhadap kemanusiaan yang telah beralih profesi dari anggota TNI, darat, laut, udara menjadi ke perusahaan swasta. Jadi penghargaan terhadap itu berapapun nominalnya sesungguhnya sangat tinggi, tidak bisa dihargai kalau kita bicara konteks itu. Jadi kita kesini sebetulnya ingin menunjukkan, ayo ini proses hukum, proses kemanusiaan yang harus dilalui, yang harus ditempuh oleh siapapun, tidak hanya dalam pihak tergugat dalam kasus ini. Berarti agenda selanjutnya di sidang selanjutnya tanggal 7 September ya? 7 sampai 7. Iya, September. Itu pembacaan duplik ya dari duplik dari pihak tergugat. Harta
kami. Manusia kan manusia. Manusia. Segera dibayarkan. Alright,